Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamiyati dengan NIM 216500007. Di sini saya akan mereview materi tentang protokol pengamanan jaringan komputer. Langsung saja ke materinya. Itu yang pertama, konsep dasar keamanan jaringan komputer. Tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Pertama, keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Kedua, tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik baik langsung ataupun tidak langsung yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Selanjutnya, elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Yang pertama, tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya, yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. Kedua, rencana pengamanan, yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Selanjutnya, bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Ancaman secara fisik seperti pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, bencana alam. Terus kemudian secara logik, seperti kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, dan snifing. Beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Yang pertama, sniffer, peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Kedua, spoofing, penggunaan komputer untuk meniru atau dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Yang ketiga, remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Keempat, hole, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Kelima, cracking, perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Keenam, hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Hacker tidak merusak sistem. Dan yang ketujuh, cracker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat, muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun atau salah satunya merusak. Bagaimana ciri-ciri seorang cracker? Ciri-ciri seorang cracker yaitu pertama, bisa membuat program C, C++, atau Perl, dan memiliki pengetahuan TCP atau IP. Kedua, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan. Ketiga, menguasai sistem operasi Unix atau VMS. Keempat, suka mengoleksi software atau hardware lama. Kelima, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya. Dan keenam, melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan, jalur komunikasi tidak dapat dan tidak mudah diketahui orang lain. Cracker, faktor melakukan serangan karena yang pertama, spite, kecewa atau balas dendam. Yang kedua, sport, petualangan. Yang ketiga, profit, mencari keuntungan dari imbalan orang lain. Keempat, curiosity, mencari perhatian. Dan kelima, politik, alasan politis. Selanjutnya, faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer. Pertama, kelemahan manusia atau human error. Kedua, kelemahan perangkat keras komputer. Ketiga, kelemahan sistem operasi jaringan. Dan yang keempat, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Selanjutnya, metode penyerangan keamanan jaringan komputer. Yang pertama, eavesdropping, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Yang kedua, masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Yang ketiga, message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Keempat, replying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya.
Dan yang kelima, denial of service, membanjiri saluran atau sesumber lain dengan pesan bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Selanjutnya, kategori serangan keamanan jaringan komputer. Yang pertama, interruption. Suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya, perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Kedua, interception. User yang tidak berhak mendapatkan akses file, contohnya penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Yang ketiga, modification. User yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga dapat mengubahnya. Contohnya, perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Dan yang keempat, fabrication. User yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem, contohnya pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Sekian review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.